Halo semuanya, di sini saya akan membawakan cerpen singkat berjudul Masa Kecilku. Halo, namaku Pratesa. Aku punya banyak sekali cerita tentang masa kanak-kanakku, mulai dari senang hingga duka. Sebelumnya, saat aku berusia 4 tahun, aku bersama keluargaku memutuskan untuk pindah dari kota kelahiranku, Semarang, Jawa Tengah, ke Ngawi, Jawa Timur, untuk hidup bersama kakek nenek dari ibuku. Kebetulan, aku sudah tidak memiliki kakek dan nenek dari ayahku. Mereka sudah lama meninggal sejak saat aku belum dilahirkan di dunia ini. Dari sinilah kehidupan baruku dimulai. Aku didaftarkan ke TK yang sama dengan sepupuku. Jarak TK dari rumahku begitu dekat, bahkan hanya dipisahkan oleh hitam aspal. Aku mulai membiasakan diri dengan perubahan yang ada, mulai dari bahasa hingga orang-orang di sekitarku. Tapi beruntungnya, aku memiliki sepupu yang selalu ingin menemaniku kemana saja, bahkan untuk mencari teman baru. Meskipun gender kami berbeda, tapi aku tidak terlalu memikirkannya waktu itu. Karena yang ada di pikiran kami saat itu ialah bagaimana cara kita bersenang-senang bersama. Kedua orang tua kami menjalin kerjasama untuk membuat sebuah peti yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut jambu biji. Tiap harinya, kami memang selalu menghabiskan waktu bersama, bahkan ketika sepulang dari sekolah. Karena kedua orang tuanya bekerja di rumahku untuk membuat sebuah peti tadi. Pada suatu hari, sama seperti biasanya, kita memulai hari untuk kembali bermain bersama, entah itu di taman kanak-kanak ataupun di rumah. Saat itu sudah tiba waktunya pulang. Kami memutuskan untuk pulang terlambat untuk bermain sebentar menggunakan fasilitas TK. Kami bermain perosotan, jungkat-jungkit, bahkan sampai ayunan. Ketika sudah mulai merasa lelah, aku memutuskan untuk mengajaknya pulang. "Ayo pulang, aku haus tahu." Ia mengiyakan ajakanku. Mukanya pun bisa kulihat sudah mulai memerah karena terpapar sinar matahari terlalu lama. Kami pun langsung memutuskan untuk pulang, meminta guru untuk mengantarkan kami, karena jalanan begitu ramai dengan kendaraan yang berlalu lalang. Sesampainya di rumah, kami mengisi energi kami yang sudah terkuras dari tadi. Makan dan minum, sampai kami rasa energi kami sudah pulih. Selesai dari itu, kami pun bingung, permainan apa lagi ya yang akan kami mainkan. Kebingungan itu pun mengantarkan kami untuk berada di area pembuatan peti, untuk membersamai kedua orang tua kami masing-masing. Saat itu masih jelas sekali kuingat ada 2 palu yang tak terpakai tergeletakkan begitu saja. Juga di sekitarnya terdapat paku yang berserakan, mulai dari paku kecil hingga paku besar. Tangan kami pun mulai jahil memainkan palu itu. Kedua orang tua kami tidak menyadarinya. Kami pun keasikan bermain dengan kedua benda itu. Mengambil paku lalu memalunya ke sebuah kursi kayu kecil. Saat itu memang begitu seru. Kami melakukan hal yang seperti orang dewasa lakukan. Tetapi yang namanya anak kecil, mau bagaimanapun ia tetap anak kecil. Sering melakukan hal yang ceroboh. Sepupuku lengah ketika sedang memalu sebuah paku. Karena tubuhnya yang kecil, mengayunkan palu yang berukuran besar. Palu itu malah mengenai jari telunjukku yang sedang menahan kursi kayu berukuran kecil itu. Entah apa yang kurasakan saat itu. Semuanya begitu terasa cepat dan tak tahu lagi apa yang terjadi. Tapi yang kuingat ialah selesai dari kejadian itu, telunjukku pun diperban begitu besar. Saat kugunakan untuk bersenam pagi melakukan gerakan bertepuk tangan, rasanya begitu sakit karena terkena hentakannya. Rasanya begitu tak terbayangkan. Setiap malam tanpa kusadari, mamaku membuka perban itu dan mengobatinya, menuangkan betadin dan mengganti perbannya dengan perban yang baru. Samar-samar, aku melihat mamaku meniup ujung telunjukku, mungkin saja agar lukanya cepat mengering. Hingga saat aku sudah bertambah dewasa, aku mulai melihat kuku tangan telunjuk sebelah kananku, seperti agak gepeng. Hal itu yang membuatku teringat akan kenangan di masa lampau. Pelajaran yang bisa kuambil dari kisah ini, sepertinya kita tidak seharusnya bermain dengan benda-benda berbahaya. Aku mengingatkan hal tersebut kepada anak-anak kecil lainnya, agar selalu senantiasa berhati-hati.
Sekian dari ceritaku. Terima kasih ya sudah mendengarkan.